Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita di channel Griselo ini. Apakah kalian pernah melihat video ini? Masya Allah teman-teman, ada yang membagi aku es teman-teman. Wah, alhamdulillah. Terima kasih banyak lah ya yang membagi es. Anu ya, membagi es buat idola. Iya, terima kasih banyak lah. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, nyaman. Bismillah. Hmm, Alhamdulillah. Terima kasih banyak lah esnya. Minta gilaulan. Assalamualaikum. Di saat konten kreator affiliate TikTok sedang GMV-nya pada turun dan masih mencari cara untuk bagaimana videonya itu bisa FYP dengan cara menambah lighting, narasinya dibagusin, terus juga produksinya ditambahkan. Kalian malah melihat seseorang yang orang biasa, bukan artis, bukan tokoh masyarakat, tapi videonya itu bisa FYP, ditonton banyak orang dan masuk algoritma, dan juga orang tersebut mendapatkan ataupun mengupload videonya dengan keranjang kuning dan itu bisa FYP. Bagi kita itu sangat luar biasa. Kita kenalan dulu dengan pemilik akun ini. Dia bernama Sahrul Arifin. Dia baru berumur 17 tahun dan masih bersekolah di salah satu sekolah pesantren Kalimantan Selatan. Dia memiliki akun TikTok bernama Sahrul Arifin 70. Saat video ini dibuat, dia memiliki pengikut 38.800, 478.300 like, dan mengikuti 17 orang, yang mana itu di privat di akunnya pas saya cek. Dan dia memiliki bio berani berbeda, berani sukses, review barang murah dan berkualitas. Sesaat viralnya dia pernah diundang juga di salah satu channel YouTube ini. Tangan tamu yang luar biasa istimewa. Nah, ini yang jadi topik hangat akhir-akhir ini, rising star di TikTok benua. Nah, jadi kira-kira mungkin melihat si gini pas tekinando udah rancak muncul di PVP. Nah, langsung kita sambut Abang Da. Di sana dia podcast bersama Rifat Ramdhani dan dia menjelaskan kesehariannya dan cara dia membuat video. Dalam podcast tersebut dia menjelaskan dalam pembuatan video dia dibantu oleh sang kakak dalam tag video, pengambilan gambar, serta editingnya. Sahrul Arifin juga membuat narasi dalam bikin affiliate TikTok, tapi lebih sering dia melakukan penyampaian langsung atau tag video langsung untuk pengambilan videonya, karena menurut dia itu menyulitkan. Lebih baik langsung diambil videonya. Ini adalah video pertama yang dia buat di akunnya pas saya lihat di akun sosmednya di TikTok. Dalam proses membangun akun TikToknya, saya yakin tidak langsung sebesar ini, tidak langsung disukai orang sebanyak ini, dan saya yakin itu proses dari Mas Sahrul Arifin ini. Terlihat juga di mana dia membuat konten challenge berbicara di depan kamera selama 30 hari. Apakah itu yang bisa
membuat kontennya itu disukai banyak orang, sehingga banyak pengikut-pengikut baru dan juga audiennya itu banyak. Tapi di salah satu videonya yang challenge ke-17, dia mengatakan seperti ini di dalam videonya. Hai, ini hari ke-17 aku ngomong di depan kamera selama 30 hari. Aku mau nanya ke kalian, kenapa ya aku upload video keranjang kuning sama upload video non keranjang kuning, tapi kok view-nya malah nge-stuck di 0, 10, 30 yang keranjang kuning. Kok malah nge-stuck ya kalau aku menautkan keranjang kuning di video aku. Tapi kalau video biasa non keranjang kuning, videonya 100, 200, view-nya ada aja naiknya. Kenapa ya? Kalian tahu gak sih jawabannya apa? Yang tahu komen ya. Nah, itu tadi videonya. Untuk TikTok affiliate pemula pasti pernah merasakan atau sering merasakan di mana kalian upload video tanpa keranjang kuning dan ada keranjang kuningnya. Beberapa video pasti akan cepat naiknya kalau tanpa keranjang kuning. Karena apa? Karena dari TikTok itu kalau kita mau mendapatkan audiens yang banyak, views yang banyak, kita sering disarankan untuk mengiklan. Dan untuk menembus ke FYP tanpa iklan, apalagi kalau mencantumkan keranjang kuning, itu memang sangat sulit sekali. Nah, tapi berbeda sekali dengan Mas Arifin yang saat ini dalam video terbarunya juga baru beberapa jam diupload, dia sudah mendapatkan views yang tinggi. Ini contoh video yang baru diupload dari dia. Nih buat kalian yang lagi nyari baju koko, baju buat ke majelis atau jalan-jalan atau kemana kah buat untuk sholat. Nih bagus baju dari Azkia Exclusive. Bahannya Saudi polyester. Dan ini bagus lah. Buat kalian yang mau, cek aja langsung di keranjang kuning aku. Assalamualaikum. Setelah saya melakukan sedikit seperti investigasi, mungkin melihat konten-kontennya dari atas sampai bawah, saya memberikan kesimpulan bahwasanya kalau video Mas Syahrul Arifin itu jarang sekali menggunakan thumbnail yang proper, foto yang baik untuk thumbnailnya, dan untuk judul atau deskripsinya itu juga tidak neko-neko. Dia langsung to the point, seumpama dia menjual celana ataupun peci itu langsung mencantumkan nama barangnya dan sedikit keunggulan dari barang tersebut. Dan yang saya herankan lagi, dalam deskripsi tersebut dia jarang sekali menggunakan hashtag, dan itu videonya masih bisa tembus ribuan bahkan jutaan views. Nah, jadi seolah-olah video Syahrul Arifin ini membantah semua konten-konten edukasi kreator affiliate, bagaimana supaya views itu menjadi banyak. Tapi apakah video dengan konsep seperti Mas Syahrul Arifin ini cocok untuk semua konten kreator? Tentu saja tidak. Ini menurut pandangan kita, karena dalam podcast yang pernah Mas Arifin lakukan, yang tadi saya sudah berikan videonya, di sana dia memberikan penjelasan bahwasanya dia baru mengafiliat produk-produk brand lokal yang dimana audiennya atau viewsnya, penontonnya itu
disasarkan untuk penonton lokal. Dari video-videonya yang naik itu juga karena dia di sini saya juga mendapat kayak celah ya, kenapa videonya itu bisa nge-up views-nya bisa tinggi banget. Kita kembali lagi ke ilmu dasarnya. TikTok itu adalah platform media sosial di mana kita mendapatkan interaksi di situ, baik itu komen, like, dan juga share dari beberapa orang. Yang mana di komen-komennya dan like-nya itu banyak banget, yang makanya dari Mas Syahrul Arifin ini mendapatkan views yang tinggi atau bisa dikatakan FYP. Itu pandangan dari kita kenapa Mas Arifin ini bisa FYP. Dengan cara dia membangun komunitas dari wilayah lokal. Kadang saya juga mungkin kurang mengetahui bahasa-bahasa yang sering dia lakukan atau ucapkan. Tapi untuk beberapa wilayah di sekitar dia itu sangat masuk sekali. Ilmu yang bisa kita dapat dari Mas Syahrul Arifin ini sebagai seorang affiliate TikTok, kita juga sangat berterima kasih karena mendapat ilmu baru tentang bagaimana membuat video affiliate dengan natural, tanpa bertele-tele ataupun dengan narasi yang template. Kalian pasti sering menggunakan ataupun pernah menggunakan kayak AI, yang mana narasi dari AI itu terlalu template, jadi terlihat atau didengar itu sangat membosankan. Dan dengan adanya Mas Arifin ini, kita mendapat ilmu bagaimana kita lebih dekat dengan audiens atau penonton kita, dan kita tahu penonton kita itu sukanya seperti apa, terus yang suka yang bagaimana. Itu yang harus kita bangun seperti channel Mas Syahrul Arifin ini. Dan sebagai penutupnya, sebagai konten kreator, kalian teruslah berkreativitas, membuat video, membuat foto. Dengan kreativitas kalian, sering-seringlah untuk mengupload video kalian. Kita tidak tahu di mana video kita akan disukai oleh orang-orang yang mungkin yang nampak videonya mungkin di kita itu kurang bagus, tapi mungkin saja video kita itu disukai oleh banyak orang, ya itu yang kita tidak tahu. Dan terus ikuti channel ini Griselo supaya lebih berkembang, dan nanti akan memberikan informasi-informasi yang mungkin dibutuhkan oleh kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.